Halo semuanya, selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Imadi Dwiki Pasa Anggara, NIM 181505108 dari kelas PTI 4B. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi perpustakaan berbasis framework Laravel dengan dosen pengampu atas nama Gede Aditya Pratnyana Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tahap. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur dari sistem informasi perpustakaan ini. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan penjelasan dari source code via Visual Studio Code. Oke, tanpa menunggu banyak waktu lagi, let's go. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke bagian loginnya. Sebelum kita bisa masuk ke sistem perpustakaannya, kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya login sebagai admin. Masukkan passwordnya, enter. Dan voila. Ini dia tampilan dari sistem informasi perpustakaan yang telah saya buat. Sebagai informasi, di sini saya membuat sistem informasi perpustakaan ini menggunakan Bootstrap 4 agar tampilan interface-nya lebih menarik dan responsif. Nah, di sini saya membagi interface ini menjadi dua. Saya ulangi, interface-nya menjadi dua, yaitu di bagian kiri disebut sebagai sidebar. Sedangkan di bagian tengah yang membuat informasi ini disebut sebagai upbar. Nah, dan di sini ada fitur untuk edit profil dan icon. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu di bagian beranda dulu. Nah, di sini di bagian beranda kita dapat melihat berapa total seluruh transaksi yang sudah kita lakukan atau sudah kita lakukan. Selanjutnya di bagian yang kedua kita dapat melihat berapa jumlah buku yang sedang dipinjam. Nah, di sini juga apabila di sini satu buku, maka yang ditampilkan juga satu buku. Jadi data buku yang dikembalikan itu tidak ditampilkan. Selanjutnya yang ketiga ada fitur untuk melihat berapa jumlah total buku yang telah kita inputkan ke sistem. Dan yang terakhir adalah berapa banyak anggota yang tergabung dalam sistem ini. Oke, ini adalah tampilan dari beranda. Kita langsung masuk ke bagian data perpustakaan. Untuk di data perpustakaan atau di bagian sidebar ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada data anggota, data buku, data user. Nah, nantinya sebagai informasi untuk kalian bahwa di data anggota, data buku, data user, nanti saya menggunakan root resource. Ini bertujuan untuk mengambil data di dalam sebuah folder itu. Data di dalam sebuah data. Oke, nanti saya jelaskan. Kita langsung masuk saja ke bagian data anggota. Mohon maaf. Nah, di sini sebelum kita bisa menjadi anggota, kita harus menjadi user dulu. Kita daftarkan diri kita sebagai user. Nah, oke, di sini kita daftarkan diri kita terlebih dahulu sebagai user untuk bisa menjadi anggota. Maaf, koneksinya agak lambat mungkin karena aplikasinya berat. Oke, ditambah user. Nah, di bagian ini kita dapat melakukan pertama kita tambahkan namanya dulu, Pak Dwiki baru, username-nya baru, Dwiki baru gmail.com. Kita gambarnya kita pakai gambar yang di luar saja. Ini foto saya. Nah, oke, di sini kita jadikan level kita sebagai user. Selanjutnya untuk passwordnya harus diingat ya, baru agar matching dengan bawahnya. Di sini saya membuat passwordnya ini harus lebih dari 6 karakter. Oke, matching. Register. Oke, setelah kita menambahkan data usernya, maka akan memunculkan flash message yang dimana flash message ini bertuliskan berhasil ditambahkan. Di sini kita lihat Wiki baru sudah berhasil ditambahkan di dalam database kita.
Oke, setelah kita membuat data user, kita langsung membuat data anggota. Oke, di bagian tambah anggota, kita akan langsung tambahkan saja. Namanya samakan saja. Ini opsional ya, boleh sama, boleh beda. NPM-nya kita random saja. Tempat lahir pakai Denpasar. Nah, di sini kita hanya ingin melihat bagaimana proses CRUD-nya ya. Nah, di sini ada user baru. Nah, di sini yang untuk saya ini belum saya tambahkan anggota. Nah, di wiki baru. Submit. Nah, di sini timbul alert berupa berhasil, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita lihat bahwa wiki baru sudah berhasil ditambahkan di dalam database, maaf, bukan database, tapi di sistemnya. Tapi nanti juga di database dia ditambahkan juga. Di sini ya kita lihat. Nah, di sini wiki baru. Jadi dia sudah terhubung ke dalam database. Oke, di sini kita bisa apa saja. Katanya bisa CRUD. Oke. Tambah anggota sudah. Membaca sudah. Sekarang kita akan mengupdate-nya atau diedit. Karena kita edit dulu ya. Yang mana? Yang baru aja ya. Oke. Nah, di sini kita bikin wiki baru banget. Oke, data berhasil diupdate. Jadi C sudah, create udah ya, read udah, update udah, sekarang kita delete. Kita delete yang mana ya? Yang baru kita buat saja ya. Karena ini percobaan saja. Oke. Delete. Nanti juga akan muncul alert atau flash message. Nah, berhasil. Data telah dihapus. Oke, untuk fitur CRUD di data anggota sudah berhasil. Kita lanjut ke bagian data buku. Oke, di bagian data buku, di sini kita ingin nambahkan data buku baru. Judulnya mungkin Masakan Nusantara gitu. Karena saya sangat suka masak, jadi bukunya banyak buku resep. ISBN-nya kita random saja. Pengarangnya Miki lagi. Oke. Tahun terbitnya 2020. Jumlah bukunya kita buat dia 2 saja deh. Oke, deskripsinya. Segala resep ala rumahan tersedia. Oke, untuk lokasinya di rak nomor 2 saja. Nah, selanjutnya kita akan berikan cover. Untuk covernya kita pakai foto saya saja karena saya lupa untuk mencari cover yang baru. Untuk mempersingkat durasi. Oke. Nah, ini dia. Masakan Nusantara sudah berhasil ditambahkan di dalam data buku. Bagaimana untuk update delete-nya? Bisa. Oke, di sini edit bisa. Indonesia, kita tambahkan Indonesia. Kita update. Oke, masakan Nusantara Indonesia sudah berhasil diupdate. Kita tunggu dulu pesan pop-up-nya.
Maaf, saya lupa tadi untuk memilih ulang gambarnya, jadinya gambarnya tidak terbaca. Tapi kita bisa atasi, kita pilih ulang gambarnya. Saya nggak paham kenapa ini terjadi. Oke. Jadi apabila ada kekurangan dalam sistem ini, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, karena tadi ada kesalahan dalam perekaman, yaitu cuma maksimal 10 menit, jadi saya ulang lagi di bagian data buku, di bagian kita menambahkan, untuk di bagian update data bukunya. Tapi karena tadi sudah saya terlanjur hapus, kita update buku yang lain saja. Oke, misalkan di sini makanan ibu. Kita update. Oke, di sini kita update saja makanan ibu saya. Oke. Nah, di sini kita harus memilih filenya lagi biar tidak error. Aduh, saya taruh di mana ini? Iya. Di bagian public image buku makanan ibu ya. Ini dia. Oke. Open. Update. Nih ya, makanan ibu sudah berhasil diupdate. Lalu bagaimana dengan dihapus gitu? Mungkin kita akan hapus makanan buku dengan stok yang sudah kosong saja. Yang masih banyak saja. Ini masakan Jawa. Oke, delete apakah berfungsi? Nah, teman-teman, di sini sudah ada 3 buku saja, tadi ada 4. Jadi makanan Jawa sudah berhasil dihapus dari database. Oke, untuk CRUD di bagian data anggota, data buku sudah dijelaskan. Selanjutnya kita jelaskan CRUD di bagian data user. Nah, di sini mungkin kita akan mengedit data user. Karena tadi sudah menambahkan sudah, berarti sekarang kita untuk mengujikannya di edit. Nah, di sini khusus di bagian data user, apabila kita ingin mengedit datanya, maka kita harus memasukkan ulang passwordnya lagi. Seperti itu. Oke, mungkin namanya dengan sayangku. Oke, update. Oke, passwordnya update 123. Nah, di sini apabila password dengan confirm passwordnya itu sudah sama, maka akan ada pesan berupa matching. Dan di sini untuk jumlah minimum password yang bisa dimasukkan adalah 6 karakter. Oke, kita update. Oke, sudah berhasil diupdate, yaitu nih Wiki Update. Selanjutnya kita akan menghapusnya, coba. Oke. Nah, salah pilih. Kita oke. Kita tunggu. Nah, akan muncul flash message berupa datanya itu berhasil dihapus. Oke. Di bagian data perpustakaan sudah kita jelaskan CRUD-CRUD-nya. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara kita memesan buku, yaitu ada di bagian transaksi. Nah, di sini untuk di bagian transaksi, coba kita, nah di sini saya ingin menginformasikan bahwa di sistem ini dapat melakukan yang dimana apabila stok buku itu kosong, maka buku tersebut tidak dapat dipinjam kembali.
Nah, selanjutnya kita akan coba, kita akan pinjam buku dulu. Sepertinya ada stok buku yang tinggal 2, kalau nggak salah. Nah, di sini juga kita bisa mengatur tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Bisa kita sesuaikan baik itu. Nah, karena di tugasnya diinstruksikan 7 hari, maka kita atur 7 hari. Tanggal 7 bulan 5 2020. Otomatis ini tanggal 12 bulan 5. Maaf. Ini dia Mei. Mei 2020. Oke. Maaf. Di sini kita atur tanggal 12. Oh, ini bulan. 5, 6. Oke, sudah ya. Sudah 7 hari. Selanjutnya di bagian sini kita menggunakan bootstrap agar tidak pindah jendela. Biar langsung pop up. Oke. Waduh, tidak ada buku yang stoknya 2. Oke, nanti kita ubah. Di sini makanan ibu saya akan saya pinjam. Di sini karena tadi kita sudah mendaftar sebagai user, maka kita bisa meminjam buku sebagai anggota. Keren ini, pinjam. Submit. Oke, karena tadi sudah kita pinjam buku dengan judul Masakan Ibu Saya yang berjumlah 4 stok, maka kita akan agar kita bisa mengetahui apakah buku yang sudah habis stok itu bisa dipinjam apa lagi atau enggak, akan saya edit terlebih dahulu stoknya di data buku. Masakan Ibu Saya. Action. Kita edit. Tadi karena stok yang 4 sudah dipinjam 1 jadi sisa 3. Kita buat dia 0 saja. Kita update. Nah, di sini gambarnya, di sini gambarnya rusak karena saya lupa memilih covernya lagi, tapi itu tidak berpengaruh. Baik, di sini, di sini makanan Padang ada yang dol. Pantas tadi tidak bisa dipinjam ya. Oke, di bagian transaksi, tadi kita sudah mengubah buku resep makanan ibu saya. Coba kita akan meminjam buku dengan judul Masakan Ibu Saya. Apakah bisa? Ya, tidak bisa. Karena stoknya sudah 0. Jadi, sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan di bagian laporan. Nah, untuk di laporan ini, saya ada 2 instruksi. Yang pertama dapat mencetak laporan transaksi dan laporan buku. Untuk di laporan transaksi, nah tadi terpotong lagi karena durasi merekamnya maksimal 10 menit. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian laporan transaksi. Nah, di laporan transaksi ini kita dapat mencetaknya berupa PDF ataupun mencetaknya sebagai Excel. Nah, di sini kita dapat mencetak transaksi berupa semua transaksi, pinjam, ataupun kembali. Kita ekspor coba di bagian semua transaksi. Jadi kita save. Nah, kita open saja langsung, guys. Kita tadi mencetak semua laporan transaksi berupa PDF. Mohon maaf karena laptop saya tidak terkoneksi internet untuk mempreviewnya.
sudah. Ini adalah laporan transaksi. Tadi kita sudah memesan makanan ibu saya ya. Di sini statusnya masih dipinjam. Baik, sudah berhasil ya mencetaknya. Untuk di Excel juga sama, tapi tampilannya saja berbeda berupa data Excel. Oke, lanjutnya ada di bagian laporan buku. Di laporan buku ini kita juga dapat mencetaknya sebagai baik itu PDF ataupun Excel. Kita coba. Oke, sembarang saja tempatnya. Lalu kita lihat. Open. Nah, ini dia laporan data bukunya. Jadi tadi kita sudah menambahkan buku-buku seperti judulnya masakan Padang, makanan masakan ibu saya. Oke. Tadi sebenarnya ada 5 buku karena sudah kita uji coba dengan update delete-nya, jadi sudah terhapus. Oke. Nah, jadi ini dia fitur-fitur yang ada di dalam sistem informasi perpustakaan yang sudah saya buat. Di sini juga kita bisa check on, out. Nah, ini dia hasil penjelasan fitur-fitur dari sistem informasi perpustakaan yang saya buat. Jadi ini sudah. Selanjutnya kita akan menjelaskan source code-nya. Kita pindah langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana source code dari sistem informasi perpustakaan yang sudah tadi saya jelaskan fitur-fiturnya. Untuk yang pertama, fitur login-nya. Fitur login berada di folder Authentication. Nah, di sini kita akan bisa melakukan login. Nah, untuk kita login, kita tadi kan dimintakan username dan password-nya. Setelah itu akan dicek pakai perulangan if. Apabila cocok, maka kita akan langsung diarahkan menggunakan tombol login, submit, dan nanti akan diarahkan ke bagian home-nya. Seperti itu. Oke, setelah di bagian login, sudah. Ini tampilan awalnya, sudah seperti yang tadi saya bilang. Interface ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sebelah kirinya ada sidebar, dan yang inti di tengah ini merupakan upbar. Nah, di sini di bagian layout. Oke, di bagian layout, di sini untuk sidebarnya dulu deh. Sidebarnya di sini memuat kan ada nama kita sebagai admin. Jadi nantinya kita akan dimasukkan sebuah variabel nama kita agar bisa disebut di sini. Lalu di sini ada kita tadi untuk levelnya masuk sebagai admin atau user. Kita masuk sebagai admin. Lalu di sini gambar saya nanti dimasukkan ke dalam variabel gambar menggunakan authentication tadi. Jadi authentication ini juga sudah tersedia di dalam Laravel. Di authentication juga terdapat berbagai menu seperti jika kita lupa password, nantinya akan ada di vendor seperti itu. Oke, itu apabila kita lupa password. Nah, selanjutnya di bagian sidebar ini ada menu beranda, data perpustakaan, transaksi, dan laporan. Di sini tampilannya. Di layout sidebar. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa nama saya disimpan menggunakan authentication dan gambarnya disimpan juga. Jadi, jika nama kita dipanggil akan diikuti oleh variabel gambar kita melalui profile image. Oke. Selanjutnya, apabila saya tidak menggunakan gambar, maka akan dicarikan alternatif gambar lain. Di sini ada text wrapper, dan juga ada authentication username untuk di bagian pojoknya, bagian sini. Jadi kan ada 2 nih, 1, 2. Jadi kita membutuhkan 2 authentication. Oke. Nah, ini dia ada di sini untuk kita sebagai apa? Sebagai admin, bagian sini. Oke, lanjut.
Nah, di sini untuk judulnya adalah data perpustakaan. Ini seperti biasa, tampilannya seperti biasa. Polos. Dan nanti akan di style CSS dengan warna putih. Maaf, kebuka. Nah, di sini ada menu transaksi. Jadi menu-menunya yang ada di sidebar dituliskan di sini. Baik itu data perpustakaan, data transaksi, laporan buku, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, untuk sidebar sudah selesai, kita lanjut ke up bar-nya. Untuk di up bar-nya, atau maaf saya keingat mobile jadi up.blade.php-nya. Nah, di sini menggunakan, di sini adalah style CSS-nya atau bootstrap-nya juga. Ada di style.css di bagian public. Nah, oke, di sini juga kita ini merupakan indeks HTML-nya, tulisannya hitam. Oke. Maaf, kebuka. Selanjutnya di sini juga menggunakan out username. Jadi kita akan nama kita tadi disimpan di dalam ini user, langsung berbarengan atau diikuti dengan variabel kita. Diikuti dengan kata hello di bagian pojok sini. Ini karena tulisannya putih jadi nggak kelihatan. Nah, di sini hello Duki Anggara sebagai admin. Oke. Ini di bagian up.blade-nya juga tersedia user edit dan logout-nya atau sign out-nya. Oke. Nah, di bagian layout sudah selesai. Selanjutnya untuk terstruktur kita akan menjelaskan di bagian root terlebih dahulu, lalu di bagian controller langsung masuk ke bagian views. Oke, sekarang kita langsung ke web.php-nya atau di root-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali root. Nah, saya jelaskan ini dulu. Nah, untuk yang ini merupakan root untuk kita dapat melakukan atau mengalamatkan proses transaksi kita saat kita mencetaknya. Waktu di bagian ini. Di cetak laporan transaksi. Jadi rootnya di sini. Jadi untuk kita bisa mencetaknya atau mengekspornya ke dalam PDF ataupun Excel, dicantumkan dalam root ini, lalu nanti dibuatkan controller dengan nama laporan controller dengan variabelnya, yaitu transaksi PDF, transaksi Excel, ataupun transaksi saja. Transaksi saja itu untuk yang ini saja. Oke. Lanjutnya, untuk yang di laporan buku juga sama, dibuatkan sebuah controller, laporan controller sama karena dia merupakan satu kegiatan. Jadi disatukan di dalam satu controller yaitu laporan controller dengan variabel yang berbeda-berbeda. Oke, ini adalah root di bagian transaksi di bagian laporan transaksi dan laporan buku. Nah, di sini ada menggunakan root resource. Seperti saya katakan bahwa root resource ini digunakan untuk mengambil data di dalam data. Jadi di dalam data itu ada data seperti kita ingin mengambil laporan transaksi. Nah, di laporan transaksi kita ingin mengambil apa? Seperti mungkin semua transaksinya kita ingin cetak, pinjamnya saja atau kembalinya saja. Jadi mengambil data di dalam data. Jadi itu menggunakan root resource. Nantinya akan diarahkan ke transaksi controller. Karena nanti kita akan mengambil datanya melalui transaksi controller di bagian transaksi ini, di mana kita meminjam buku. Lalu selanjutnya ada outroot. Outroot ini nantinya akan otomatis dibuatkan di Laravel sendiri yang tadi berada di vendornya. Lalu di sini untuk root yang selanjutnya ada root home untuk menampilkan halaman di beranda. Yang ini ada di bagian view di home. Ini menampilkan data-data umum yang ada di beranda. Oke, kita langsung masuk ke rootnya lagi. Nah, di sini untuk root yang kedua kita bisa masuk dengan slash tanpa kita perlu masuk ke dalam index atau home-nya aja. Jadi kita setelah kita login kita bisa langsung masuk ke beranda.
Nantinya root ini akan diarahkan ke home controller. Nanti akan saya jelaskan sekaligus controller-controllernya. Selanjutnya untuk root resource. Nah, di sini saya menggunakan root resource karena di dalam user ini terdapat banyak data user. Ada user sebagai admin, ataupun sebagai user saja. Begitupun juga di anggota. Di anggota tersebut juga ada yang sebagai admin ataupun sebagai user. Jadi menggunakan root resource. Jadi root resource ini digunakan untuk mengambil data atau mengget data di dalam sebuah data. Oke, di bagian root sudah saya jelaskan, kita lanjut ke bagian controllernya. Nah, teman-teman, di sini adalah tampilan source code dari controller yang tadi sudah di-root melalui web.php-nya. Di sini untuk controller yang pertama ada anggota controller. Nah, ini merupakan model-modelnya. Jika kita tidak memanggil model-modelnya, maka data di dalam database tidak bisa kita ambil. Nah, selanjutnya di sini public function index. Nama fungsinya merupakan index. Jadi di sini saya mau masukkan sebuah kondisi jika authentication-nya berada pada level user, maka dia tidak bisa masuk ke bagian kita melihat anggota-anggota ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh admin. Tetapi apabila dia merupakan admin, maka dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh user. Contohnya disimpan di dalam variabel data, yaitu anggota ini disimpan di dalam variabel data, lalu datanya diambil, lalu akan menampilkan nilai balikan return value-nya berupa anggota indeksnya. Lalu di sini untuk create-nya, di function create-nya. Jadi indeks itu untuk menampilkan halamannya saja, seperti misalnya nih anggota. Oke, ini indeks itu. Apabila kita ingin masuk ke grupnya, kita membuat function baru lagi. Oke, kita akan jelaskan di public function create-nya. Seperti biasa, apabila kita masuk sebagai user, kita tidak bisa melakukan kegiatan untuk merubah-rubah. Jadi kita harus masuk sebagai admin. Jadi pada saat kita mendaftarkan diri kita di user, kita posisikan diri kita sebagai admin, yaitu level sebagai admin. Jadi di sini user itu akan dimasukkan ke dalam variabel user menggunakan di sini from anggota, yang dimana where row-nya itu merupakan anggota user ID sama dengan user ID. Jadi anggota user ID itu sama dengan user ID. Nantinya create ini akan mengembalikan nilai return value-nya berupa anggota.create. Dan nantinya setelah kita klik tambahkan, maka langsung muncul ke indeksnya. Lalu di sini ada public function store-nya. Nah, di sini di dalam store itu kita bisa menuliskan npm kita. Nah, jadi di sini anggota ini akan disimpan ke dalam sebuah variabel count, yang dimana nilai itu berupa variabel itu berupa npm yang akan di request lalu diinputkan ke npm ini. Seperti itu. Lalu di sini ada sebuah kondisi, apabila npm-nya ini lebih dari 0, maka session flash maka akan mengeluarkan flash message berupa data ini sudah ada atau npm ini sudah ada. Jadi npm ini tidak boleh sama. Nah, tetapi jika datanya belum sama, maka bisa ditambahkan ke anggota. Lalu di sini untuk memvalidasinya, namanya di sini saya memaksimalkan untuk ukuran para karakter namanya hanya 255 atau di required-nya merupakan maksimal 255 kata. Selanjutnya untuk npm-nya bersifat unik, berarti tidak boleh sama dengan anggota yang lain. Nah, maksimal hanya 20. Lalu untuk di anggota create, di sini saya merequest atau ingin mengambil. Di sini saya memerintahkan bahwa di anggota kita ambil datanya, lalu kita tambahkan ke bagian indeksnya. Nanti jika sukses, maka akan muncul alert
atau pop-up pesan berupa berhasil, data telah ditambahkan. Lalu untuk di public function show-nya, atau ini show dan index ini berdampingan. Jika tidak ada show, maka kita tidak bisa menampilkan data yang berhasil kita tambahkan tadi, atau berupa data kosong saja. Nah, jadi di show ini kita hanya akan mengambil ID-nya saja. Jika authentication user-nya berada di level user, maka dia tidak bisa masuk ke area ini seperti biasa. Jadi, jika dia berada level user, dia tidak bisa masuk ke dalam otak-atik di bagian anggota. Lalu setelah ini telah di show, maka akan return value-nya berupa anggota show. Lanjut, di sini ada public function untuk edit-nya. Jadi sama di sini ya, kita harus berada di level admin. Lalu return value-nya anggota edit. Jika anggota show, maka return value-nya anggota show. Nah, di sini untuk update-nya kita berbeda, bukan lagi kita return value-nya berupa update itu, tapi berupa anggota. Jadi kita setelah mengupdate datanya, kita ambil ID-nya dulu di dalam data anggota, lalu akan muncul pesan atau pop-up pesan berupa alert berhasil, data telah diubah apabila kita berhasil mengupdate datanya. Lalu akan diarahkan ke anggota lagi, ke data anggota ini. Jadi setelah kita tadi berhasil menambahkan anggota, akan diarahkan ke sini lagi. Oke. Yang terakhir, public destroy atau delete. Destroy itu menghancurkan. Jadi kita hanya akan mengambil ID-nya saja. Jadi ID-nya ini bersifat auto increment. Jadi apabila ada nama yang sama tetapi ID yang berbeda, nama yang sama tidak akan terhapus. Setelah data berhasil dihapus, maka akan muncul alert sukses berupa berhasil, data telah dihapus dan akan dibalikan ke anggota indeks. Oke, untuk anggota controller sudah dijelaskan, lanjut ke bagian buku controller. Nah, teman-teman, selanjutnya di bagian buku controller, biasa kita akan menggunakan model-modelnya. Di sini kita mengambil database juga akan bisa diambil datanya. Nah, lalu sama seperti biasa, di sini akan ada indeks yang terlebih dahulu. Indeks itu adalah halaman awal dari data bukunya. Sebelum kita bisa menambahkan masuk ke nambah, itu masuk ke create. Nah, di sini sama kita harus dalam posisi admin baru bisa masuk ke dalam indeks di data buku ini. Menambahkan data buku juga kita harus berada dalam level admin. Ini sama juga harus dalam level admin. Pada saat kita meng-create atau menambahkan data buku, maka return value-nya berupa buku.create. Nantinya juga akan setelah kita ditambahkan, maka ditampilkan di sini lagi. Seperti itu. Maaf, ini data anggota. Akan ditampilkan di data buku lagi. Oke, lanjut di bagian format. Nah, di sini seperti judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, dan lain sebagainya, kita simpan di bagian variabel data. Sedangkan format bukunya kita simpan di dalam variabel name. Lalu nantinya data-data itu bisa kita cetak melalui Excel melalui variabel export. Seperti itu. Nanti hasil downloadnya itu akan berupa XLSX. Jadi tadi bagaimana kok bisa dicetak melalui Excel. Jadi kita menggunakan sintak Excel yang sudah ada di Laravel, lalu simpan di bagian variabel export. Nantinya data-data ini akan kita cetak berupa data XLSX. Lalu di sini ada public function import. Nah, di sini kita meng-request-nya, yaitu di mana ini merupakan validasi. Jadi import buku diizinkan. Jika import buku itu path-nya berada di dalam file import buku, maka datanya tersebut berhasil ditambahkan ke dalam Excel. Tetapi jika kosong atau kurang dari count atau dihitungnya, nah di sini kita menggunakan perulangan for each juga untuk menambahkan di misalnya kita mencetak banyak buku. Kita tidak perlu ingin mencetak judul di ISBN pengarang berkali-kali, kita menggunakan perulangan for each. Jadi kita hanya cukup menginputkan sekali saja menggunakan satu tombol, maka banyak buku yang kita pilih akan tercetak semuanya. Begitu.
Nah, lalu di sini ada public function store, sama kita melakukan request juga. Nah, di sini, jika request filenya itu kita di sini pakai cover ya, karena di buku itu kita juga pakai cover. Jadi kita bisa menambahkan gambar di dalam uh, sistem ini. Nah, jadi kita cover ini akan dipindahkan ke dalam buku menggunakan image slash buku, diikuti dengan file name-nya. Oke, selanjutnya ada di bagian create bukunya. Di sini kita akan mengambil data-data seperti judul, ISBN, pengarang, dan lain sebagainya. Untuk kita ambil datanya, untuk membuat datanya, meng-create. Selanjutnya di bagian public function, show ID. Jadi di sini show ini seperti indeks, kita menampilkan data yang berhasil kita inputkan atau kita berhasil create. Tapi untuk bisa masuk ke bagian ini kita harus berada dalam level admin. Sama seperti di sini. Nah, untuk diedit juga sama. Untuk kita bisa mengeditnya, kita harus masuk ke level admin. Baru kita bisa mengupdate-nya. Lalu buku-buku yang sudah kita inputkan tadi, yang sudah kita pilih ID-nya, maka akan disimpan ke dalam variabel data. Nah, jadi buku walaupun namanya sama, tetapi kita hanya memilih ID-nya saja. Jadi kita tidak salah memilih buku, tidak salah mengedit buku. Nanti return view-nya berupa buku.edit. Lalu di sini kita akan menjelaskan bagaimana update-nya. Untuk diupdate juga sama, kita harus berada di level admin, bukan di level user. Seperti biasa, buku ini akan diambil ID-nya saja karena ID-nya itu bersifat unik, tidak mungkin sama. Sedangkan nama buku itu bisa sama. Di sini kita mengambil merequest-nya menggunakan metode get. Nah, apabila buku itu berhasil diupdate, maka akan muncul alert atau pop-up pesan berupa data berhasil diubah. Lalu untuk menghancurkan atau mendestroy datanya, kita di sini sama seperti di anggota menggunakan public function destroy. Yang kita pilih adalah ID-nya saja. Jadi, nama yang sama tidak akan ikut terhapus, tetapi hanya dipilih melalui ID-nya saja. Baik, ini merupakan bagian dari buku controller. Selanjutnya kita akan menjelaskan home controller. Oke teman-teman, nah di sini adalah bagian dari home controller.php-nya. Di bagian home ini kita akan menampilkan buku yang berstatus masih dipinjam. Sedangkan buku yang sudah dikembalikan maka tidak akan ditampilkan. Jadi di sini variabel nilai-nilai dari transaksi, anggota, dan buku akan disimpan di dalam variabel dolar transaksi, dolar anggota, dan dolar buku. Oke, selanjutnya di laporan controller. Di laporan controller ini kita bisa mencetak laporan-laporan baik itu berupa PDF ataupun berupa Excel. Selanjutnya di bagian transaksi.controller, di dalam transaksi ini kita dapat melakukan peminjaman buku. Seperti biasa kita panggil dulu model-modelnya. Lalu di sini ini sudah otomatis dibuatkan indeks seperti biasa, indeks itu adalah halaman awalnya. Lalu untuk membuatnya menggunakan public function create. Lalu kodenya itu dimulai dari TR0001. Nanti akan didirectkan berdasarkan descendant atau yang terkecil di paling atas ke bawah yang itu paling besar itu. Oke. Lalunya di bagian validasinya seperti ini. Yang diizinkan itu adalah yang required-nya adalah kode transaksi maksimal 225, tanggal peminjaman itu sudah menggunakan date picker, tanggal kembali juga menggunakan date picker. Seperti buku ID dan anggota ID juga di required. Selanjutnya untuk di bagian transaksi kita akan membuat kode transaksinya, di mana kita akan meminta kode transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, buku ID, anggota ID, keterangan seperti pesan singkat itu aja, dan statusnya akan dirubah menjadi pinjam.
Lalu transaksi buku ini akan dimasukkan ke dalam transaksi yang disimpan ke dalam variabel buku underscore ID. Nantinya jumlah buku yang disimpan itu akan dikurangi 1. Jadi setelah kita berhasil menambahkan data buku, maka akan muncul alert atau pop-up berupa berhasil data telah ditambahkan dan akan di return redirect-nya root-nya ke transaksi.index. Show sama seperti index. Nah, untuk edit dan destroy. Nah, di sini untuk edit seperti biasa, apabila kita berada di level user, maka kita tidak bisa melakukan update delete. Jadi, seperti biasa ya, transaksi ditaruh di dalam variabel data. Selanjutnya, ini untuk memastikan bahwa kita admin atau user. Update-nya, kita akan untuk mengupdate, seperti biasa kita ambil ID-nya saja, lalu tabel transaksinya akan dibawa ke variabel transaksi yang nantinya akan return value-nya berupa transaksi.index. Selanjutnya di destroy juga sama, kita ambil ID-nya saja, lalu nanti akan muncul sebuah pop-up pesan apabila kita berhasil melakukan delete data transaksinya. Lalu akan diarahkan ke atau return value-nya berupa transaksi.index. Oke, selanjutnya untuk user controller ini dia istimewa bahwa user itu tidak diizinkan untuk melakukan tambah data buku, mengupdate data buku, dan user hanya bisa meminjam buku saja, seperti itu. Oke, di bagian controller sudah saya jelaskan. Lalu di sini adalah merupakan model-modelnya. Nah, itu di sini untuk template-nya saya gunakan Bootstrap 4, berada di public, dan migrate-nya ada di database migration. Ada 5, satu untuk migration-nya, otomatis dibuatkan oleh Laravel. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bagian dari root, bagian dari controller. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian view. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan root dan controllernya. Sekarang kita akan masuk ke bagian views. Tadi, sebelum menjelaskan root, saya sudah menjelaskan bagian anggota untuk create-nya, edit-nya, index, dan show-nya. Saya akan ingatkan sedikit lagi bahwa di bagian create ini adalah codingan untuk menambahkan data anggota, baik itu seperti nama, seperti npm, dan ingat npm ini bersifat unik, artinya tidak boleh sama. Selanjutnya tempat tanggal lahir dan seterusnya, seperti ini. Jadi di bagian create.blade.php merupakan tampilannya yang ini. Ya, yang ini. Jadi nanti kita akan disuruh menginputkan nama, npm, dan lain sebagainya. Untuk prodi ada 4. Nanti saya akan jelaskan di mana codingannya. Oke, setelah di bagian create, setelah sukses, berarti nanti ada pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, dan ini dia di bagian memilih program studinya. Jadi flash message-nya itu atau alert-nya itu berada pada controller. Sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya diedit seperti biasa, kita akan mengambil ID-nya saja. Lalu kita akan bisa mengedit data-datanya. Di sini untuk npm juga kita bisa edit. Lalu jenis kelamin, ada 2 pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, ini dia tampilannya. Jadi bagian edit.php ini, setelah kita menekan tombol back atau tidak jadi edit, maka akan diarahkan ke anggota.index. Anggota.index itu ini.
Indeksnya itu merupakan halaman awalnya ini. Jadi indeks ini, show itu merupakan hasil dari yang telah kita tambahkan anggota barunya, gitu. Create-nya adalah proses create-nya. Edit-nya proses editnya. Dan untuk destroy-nya sudah ada di bagian controller atau dihapus datanya. Oke, di bagian anggota sudah, di bagian authentication sudah saya jelaskan tadi waktu saat bagaimana kita login. Authentication ini juga otomatis dibuatkan authentication-nya menggunakan vendor. Nah, vendor ini dengan Laravel-nya. Lalu untuk buku juga ada create, edit, index, show, sama seperti anggota. Create, edit, index, show. Codingannya hampir sama. Hanya saja di bagian buku ini kita ada bagian untuk menambahkan rak, ya, seperti ini. Ini ada codingannya. Nah, lalu ada tombol, button submit, reset. Dan apabila kita tidak jadi untuk menambahkan data, maka akan dibawa ke buku indeks, sama seperti edit juga. Begitupun juga indeks. Indeks itu halaman awalnya. Nah, sedangkan show-nya itu merupakan tampilan setelah kita menambahkan sebuah data baru. Untuk flash message-nya berada di controller. Lalu untuk laporan, nah untuk laporannya itu kita bisa mencetaknya sebagai PDF. Dan untuk laporan bukunya juga bisa dicetak sebagai Excel. Sudah dijelaskan tadi di bagian controller. Lalu untuk transaksinya, ini transaksi underscore pdf.php ini. Nah, yang di atas ini merupakan CSS-nya. Lalu, nah kita masuk nih laporan transaksi. Ada kode, buku, peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Nah, jadi apabila kita meminjam, maka status bukunya itu akan menjadi pinjam. Nah, di sini saya menggunakan date picker, di mana kita akan mengambil data. Tanggal pinjam ini disimpan ke dalam sebuah data. Begitupun juga tanggal kembali, date, month, dan years-nya. Apabila status dari data ini statusnya pinjam, maka labelnya pada saat di beranda itu juga adalah pinjam. Sedangkan apabila buku itu sudah dikembalikan, maka labelnya itu merupakan kembali. Ini juga menggunakan perulangan for each. Lalu di bagian transaksi.blade.php-nya, nah di sini saya lupa jelaskan bahwa layout-nya itu menggunakan yield agar kita tidak perlu menambahkan interface di setiap tampilannya, hanya cukup menambahkannya di bagian layout ini, app dan sidebar. Nah, di sini untuk di transaksi.blade.php-nya, di sini judulnya adalah laporan transaksi. Lalu untuk di sini ada link URL untuk mengecek laporan PDF. Nantinya juga akan disimpan ke dalam PDF dia. Apakah statusnya pinjam ataupun sekembali. Apabila kita ingin mencetak semua transaksi, maka semua datanya itu akan disimpan ke dalam PDF. Semua data di dalam laporan ini akan disimpan ke dalam PDF, lalu akan dicetak. Apabila kita ingin mencetak yang pinjam saja, menggunakan URL ini. Sedangkan untuk yang kembali juga menggunakan URL yang ini. Jadi kita lihat saja di bagian laporan transaksi. Sama halnya juga dengan laporan di bagian buku. Ini semua transaksi, pinjam, kembali. Sedangkan untuk Excel-nya sama, kita ingin mencetak semua transaksi, pinjam saja atau kembali saja. Oke, itu dia transaksi.blade.php-nya. Untuk di layout sudah saya jelaskan bahwa ada dua, yaitu app.blade.php dan sidebar.blade.php-nya. Lalu untuk di transaksi sama seperti anggota dan buku, ada create, ada index, ada show. Nah, di sini kita
tidak bisa mengedit transaksi. Karena di transaksi ini kita hanya bisa mengubah statusnya itu menjadi pinjam atau sudah dikembalikan. Nah, di sini untuk menambahkan transaksi kita ingin meminjam buku apa, ini memanggil lewat app. Lalu di sini dipanggil kode transaksinya karena bersifat unik. Jadi di sini kita akan menginputkan data-data transaksi kita. Selanjutnya di indeks PHP adalah halaman awal dari transaksi seperti ini. Ya, ini merupakan indeksnya. Sedangkan untuk show-nya adalah data yang setelah kita tambahkan transaksi akan muncul alert, lalu data yang baru itu merupakan show-nya agar kita bisa menampilkan data yang baru. Di sini ada action-nya, kita bisa mendestroy-nya. Destroy-nya itu ada di bagian controller. Di bagian transaksi, di bagian controllernya, ya di bagian transaksi.controller. Di destroy-nya ini. Kita ambil ID-nya saja. Oke, itu untuk destroy-nya. Nah, untuk show-nya sudah bahwa show itu adalah hasil dari setelah kita menambahkan datanya. Untuk home sudah saya jelaskan tadi bahwa ini adalah tampilan awalnya, tampilan di beranda. Home merupakan tampilan di beranda. Nah, sudah saya jelaskan semuanya. Kurang lebih seperti itu penjelasan source code dari sistem informasi perpustakaan ini. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Dan apabila dalam sistem informasi ini terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Mandiruki Pas Anggara, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.